kulit yang tidak bernilai. Kulit tersebut dicium oleh bibir-bibir ketika kulit itu menjadi sampul daripada ayat suci Al-Quran. Saudara-saudara, kulit bisa menjadi mulia apabila kulit tersebut menjadi sampulnya ayat suci Al-Quran. Memegangnya harus punya wudhu, memegangnya harus pakai akhlak, harus pakai adab, harus ditaruh di tempat yang tinggi. Kenapa kulit itu menjadi mulia? Kulit itu menjadi mulia karena bercampur dengan Al-Quran. Kita menjadi mulia, menjadi agung. Kenapa? Karena baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kita ibarat kulitnya. Nabi Muhammad adalah Al-Qurannya, saudara-saudara. Kalau engkau ingin mulia, engkau ingin agung, maka jangan jauh dari baginda Nabi besar Muhammad SAW. Jadikan Nabi Muhammad sebagai teladanmu, sebagai uswahmu, qudwahmu, teladanmu, pedomanmu dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudara, Nabi Muhammad hidupkan kau punya rumah tangga dengan baginda Nabi. Hidupkan kau punya kampung, kau punya desa dengan baginda Nabi besar Muhammad, dengan ajaran Nabi, dengan ilmu Nabi, dengan akhlak Nabi, dengan adab Nabi, dengan kepribadian Nabi, dengan keberanian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para anak-anak muda, jadilah engkau anak-anak muda yang mengibarkan panji-panji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak muda yang menjadikan Nabi Muhammad sebagai idola kalian, pedoman kalian. Sebab kenapa? Saudara-saudara, sebab sekarang akhir zaman, fitnah di mana-mana, kerusakan di mana-mana. Orang-orang sekarang, kita semakin hari semakin jauh dari ajaran Nabi Muhammad SAW. Kita semakin hari semakin jauh dari Allah. Kita semakin hari semakin jauh dari Rasulullah SAW. Saudara-saudara, kita pagi, siang, sore, malam terlalu sibuk dengan urusan-urusan dunia. Kita sibuk dengan urusan harta, sibuk dengan urusan uang, intan, emas, permata, pangkat, jabatan, tahta, kekuasaan, sehingga kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lalai dari kewajiban-kewajiban kita kepada Allah. Kita lebih mementingkan urusan perut, lebih mementingkan urusan kursi, kita lebih mementingkan urusan-urusan dunia. Makanya Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu an, satu waktu Syekh Abdul Qadir Jailani pergi ke pasar. Apa kata Syekh Abdul Qadir Jailani? Wahai orang-orang pasar, Tuhan kalian berada di bawah kakiku. Kemudian orang-orang pasar mengadu kepada qadhi, mengadu kepada hakim. Dipanggillah Syekh Abdul Qadir Jailani oleh hakim. Hakim berkata, wahai Syekh Abdul Qadir Jailani, apakah benar engkau berkata Tuhan mereka ada di bawah kakimu? Syekh Abdul Qadir Jailani berkata, ya, Tuhan mereka ada di bawah kakiku. Kalau engkau tidak percaya, coba kau lihat apa yang ada di bawah kakiku. Ketika dilihat, ternyata yang ada di bawah kakinya Syekh Abdul Qadir Jailani adalah uang dinar, saudara-saudara. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, ini uang, inilah yang mereka tuhankan. Tuhan mereka bukan Allah. Mereka tinggalkan Allah hanya gara-gara ini uang. Coba kalian lihat, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, di masjid-masjid, di musola-musola, terdengar panggilan Allah, terdengar panggilan sholat, hayya ala sholat, hayya ala sholat, terdengar panggilan Allah. Tetapi orang-orang pasar itu, yang mereka yang berdagang tetap dengan dagangannya, mereka yang punya toko tetap dengan tokonya, mereka, kalian yang bersawah tetap dengan sawah kalian, kalian yang bekerja tetap dengan pekerjaan kalian. Kita mengabaikan panggilan Allah dan lebih memilih panggilan-panggilan selain Allah. Kita meninggalkan panggilan Allah dan lebih memilih panggilan perut, lebih memilih panggilan pekerjaan, lebih memilih panggilan-panggilan yang membuat kita susah dunia akhirat, yang membuat kita celaka dunia akhirat, yang membuat kita hancur dunia akhirat. Kita lebih memilih kehilangan Allah karena harta daripada kehilangan harta karena Allah Subhanahu wa taala. Kita orang sekarang meninggalkan Allah karena pangkat dan jabatan daripada meninggalkan pangkat jabatan karena Allah Subhanahu wa taala. Tuba liman kana targud dunya qabla an taraktah wa bana gabrahu qabla an yadkhula wa arda rabbahu qabla an yalqah. Saudara-saudara, ingat pesan saya, ingat nasihat saya ini. Tuba liman kana targud dunya qabla an taraktah. Sungguh beruntung, sungguh berbahagia bagi siapa orang yang meninggalkan dunia sebelum dunia yang meninggalkannya. Apa maksudnya dunia? Ad-dunya syai'ul ladzi la yusiru bil akhirah. Dunia adalah sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan akhirat. Dunia adalah sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan akhirat. Mencari dunia untuk dunia itu adalah dunia. Mencari dunia untuk akhirat itu adalah akhirat. Tinggalkan perkara-perkara yang memutuskan hubunganmu dengan Allah, karena itu termasuk dunia. Tinggalkan perkara-perkara yang
jauhkan engkau dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, dunia semakin kau cari, itu dunia semakin lari. Saudara-saudara, saya tanya, kalian yang hadir di sini, kalian bisa mengejar bayangan kalian sendiri? Bisa nggak? Bisa nggak? Nah, seperti itulah dunia. Dunia bagaikan bayangan, nggak bisa kalian kejar. Semakin kalian kejar, itu dunia semakin lari. Tapi coba kalian tinggalkan bayangan kalian, nggak usah kalian kejar, maka bayangan kalian akan mengikuti kalian kemana-mana. Dunia semakin kalian kejar, semakin kalian nggak dapat. Tapi kalau kalian tinggalkan, berpalinglah mengejar Allah, berpalinglah dari dunia dan layanilah Allah, berpalinglah dari dunia dan berbaktilah kepada Allah, maka dunia yang akan mengejarmu, saudara-saudara. Bukankah dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, apa kata Allah? Ya dunia, ukhdumi man khadamani. Wahai dunia, hei harta, hei uang, hei pangkat, hei tahta, hei wanita, hei jabatan, hei kekuasaan, kata Allah, layanilah orang-orang yang melayaniku, berbaktilah kepada orang-orang yang berbakti kepadaku, kejarlah orang-orang yang mengejarku, kata Allah. Sedangkan kalau ada orang yang melayanimu, ada orang yang berbakti kepadamu, ada orang yang mengejarmu, sehingga lupa kepada aku, sehingga lalai daripada kewajiban-kewajibannya kepadaku, maka bikin hidup mereka susah, wahai dunia. Orang-orang yang mengejar dunia, pelayan-pelayan dunia, budak-budak dunia, hidup mereka susah. Walaupun kau lihat mereka banyak harta, walaupun kau lihat rumah mereka mewah, walaupun mereka ganteng, mereka cantik, mereka S1, S2, S3, mereka punya pekerjaan, tetapi kalau mereka melayani dunia, mereka menjadi pelayan-pelayan dunia, maka hidup mereka susah, hidup mereka hancur, hidup mereka berantakan, dunia dan akhirat. Hidup mereka akan merugikannya, dan kematiannya pun akan merugikannya, dunia dan akhirat, saudara-saudara. Tinggal